Pernahkah kamu merasa bahwa hidup kita diperintah, pikiran-pikiran kita dicetak, selera-selera kita dibentuk, gagasan-gagasan kita dimodelkan? Sebagian besar tatanan sosial kita dikendalikan dan dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Apakah kita sadar bahwa hidup kita dikendalikan? Mungkinkah kebiasaan dan pendapat masyarakat dapat dimanipulasi? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya propaganda. Propaganda sering diartikan sebagai sesuatu yang buruk yang menyebabkan kekacauan dengan niat tertentu dari orang yang menjalankan propaganda itu sendiri. Seringnya digunakan propaganda oleh beberapa orang dan kelompok tertentu menjadikannya sebagai alat yang berbahaya, sehingga kata propaganda menjadi istilah yang sangat mengutuk dan kotor. Sebelum Perang Dunia Pertama, kata propaganda jarang digunakan di Inggris kecuali oleh aktivis-aktivis sosial tertentu dan para pengamat Vatikan. Kata propaganda itu sendiri tercipta pada tahun 1622 ketika Paus Gregory ke-15 takut oleh penyebaran global Protestantisme. Ia segera mengusulkan satu tambahan bagi Kuria Roma, yaitu Office for the Propagation of the Faith, yang akan mengawasi upaya-upaya misionaris gereja di dunia baru dan tempat lain. Berbeda dengan istilah propaganda masa sekarang ini, propaganda pada masa itu memiliki istilah yang sebenarnya jauh dengan propaganda sekarang ini. Dalam English Trade 1856, Ralph Waldo Emerson menggunakan para propagandis sebagai satu kata sifat yang sama sekali tidak bernada penyebaran tersembunyi, beberapa keyakinan atau gagasan yang merusak. Sebelum perang, penggunaan kata tersebut dengan nada menghina jauh lebih tidak umum daripada denotasi netralnya. Contohnya, definisi yang akurat yang diberikan oleh Oxford English Dictionary, segala asosiasi, skema sistematis, atau pergerakan bersama untuk penyebaran satu doktrin atau praktis tertentu. Jadi, propaganda secara umum dipahami bukan sebagai satu alat untuk menimbulkan kengerian dan keengganan dalam jiwa pejabat pemerintah, melainkan sebagai satu usaha yang konsekuensinya mungkin tampak mengerikan atau berbahaya, bahkan menguntungkan, tergantung kepada para penciptanya dan tujuan-tujuan mereka atau sudut pandang pihak yang memahaminya. Pertanyaan ini dapat memiliki jawaban dengan sudut pandang yang berbeda, karena tujuan dari propaganda dilihat dari niat propaganda yang dilakukan. Jika propaganda digunakan untuk keburukan, bisa saja propaganda dapat menghancurkan suatu negara dengan memicu perang atau menyebabkan kegaduhan lain. Di sisi lain, jika propaganda digunakan untuk kebaikan, bisa saja digunakan untuk kampanye-kampanye yang positif. Misalnya, ajakan untuk pentingnya pola hidup sehat. Melihat dari pengertian propaganda, dalam bahasa Latin modern, propaganda dapat diartikan mengembangkan atau memekarkan, yang merupakan serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, atau sekelompok orang. Informasi dari propaganda tidak disampaikan secara objektif, melainkan informasi yang diberikan dibangun dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pihak-pihak yang mendengarkan maupun melihatnya. Propaganda ini tidak lepas dari sosok yang bernama Edward Bernays, yang merupakan konsultan bisnis Amerika, secara luas dianggap telah menciptakan profesi humas modern. Ia merupakan tokoh yang mengenalkan pendekatan psikoanalisis dalam bidang pemasaran dan hubungan masyarakat di era 1920-an. Dengan pemikiran tersebut, ia berupaya untuk membentuk opini publik dan pengambilan keputusan lewat beragam kampanye persuasif. Hal tersebut dipelajari dari Sigmund Freud, yang juga dikenal
dikenal dengan kajian psikoanalisisnya yang merupakan pamannya sendiri. Bernays menggunakan teknik propaganda untuk memasarkan suatu produk dalam perdagangan di Amerika. Bernays semakin menunjukkan tajinya di bidang public relation setelah sukses meluncurkan buku masterpiece-nya, yakni Crystallizing Public Opinion pada tahun 1923 dan Propaganda 1928. Di tahun 1929 merupakan tonggak awal bagi Bernays memulai sepak terjangnya di bidang public relation korporasi. Saat itu ia diminta oleh sebuah perusahaan rokok untuk mengenalkan produk Lucky Strike kepada kaum wanita. Dengan propagandanya Bernays banyak mengubah pandangan merokok bukan hanya untuk laki-laki, tetapi merokok dapat dilakukan oleh wanita. Karena pada saat itu merokok adalah hal yang tabu bagi wanita di ruang publik. Ia berupaya untuk menghubungkan rokok Lucky Strike dengan gerakan kaum wanita dan feminisme. Di tahun 1929, Parade Easter digelar di mana para perempuan berpakaian modis berfoto dengan poster Torch of Freedom Lucky Strike. Brand ini pun lekas menjadi simbol kesetaraan gender di Amerika Serikat selama beberapa tahun. Keahlian Edward Bernays ini juga mempengaruhi menu sarapan di Amerika Serikat yang rata-rata awalnya hanya memakan makanan ringan seperti jus, roti, dan kopi. Dan Bernays dapat mengubah kebiasaan tersebut. Sebuah petuah terkemuka pada saat itu menyebutkan bahwa sarapan adalah makanan terpenting setiap hari. Dan Bernays memasukkan petuah itu untuk kampanye sebuah perusahaan makanan, The Beech Nut. Bernays mengajukan sebuah pertanyaan menggelitik, siapa yang harus bicara ke publik apa yang harus mereka makan. Bernays pun berhasil mendapatkan petisi dan endorse pernyataan 5.000 dokter tentang pentingnya sarapan berprotein tinggi dan padat, di mana bisa didapatkan lewat bacon dan telur. Pada akhirnya, petisi itu dimuat di koran-koran hingga mengubah budaya Amerika Serikat untuk sarapan dengan menggunakan makanan yang berat. Lewat kampanye yang dikenal Bacon and Eggs, itulah daging bacon perusahaan Beech Nut ikut melesat, padahal pada awalnya tidak laku sama sekali. Maka nggak salah jika Bernays juga dijuluki sebagai Master of Spin alias ahli pelintir. Bukan hanya itu, Bernays tercatat dalam melakukan beberapa kampanye lainnya seperti The Guild Barrier, Soap Sculpture Competition, dan Banana Republic. Buku fenomenalnya Propaganda bahkan disebut menjadi inspirasi bagi seorang politisi Nazi dan tangan kanan Hitler, Joseph Goebbels, untuk mengangkat pamor Hitler serta menghasut perkelahian jalanan hingga agitasi politik memanas. Goebbels dikenal dengan konsep Argentum ad nausum atau Big Lies. Metodenya adalah menyebarkan kebohongan sesering mungkin ke banyak media hingga kebohongan itu dianggap menjadi kebenaran. Goebbels menggunakan beragam kanal publikasi seperti poster, radio, literasi media, serta karya seni untuk menyebarkan doktrin Nazi serta kebencian kepada kaum Yahudi hingga terjadi tragedi Holocaust. Sejarah munculnya propaganda dapat dimulai dengan membahas operasi propaganda pertama yang dilakukan oleh pemerintah modern, yaitu pemerintah Woodrow Wilson. Dia memenangkan pemilihan presiden tahun 1916 dengan platform perdamaian tanpa penaklukan. Itu terjadi di tengah berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Rakyat Amerika waktu itu sangat anti perang dan merasa tak ada alasan untuk ikut dalam perang Eropa yang sedang berkecamuk. Padahal saat itu pemerintah Wilson sebenarnya terlibat dan punya andil dalam perang tersebut. Mereka kemudian membentuk komisi propaganda resmi pemerintah, Creel Committee. Dalam 6 bulan, mereka berhasil mengubah populasi anti perang itu menjadi massa yang histeris dan haus akan perang, yang bernafsu untuk menghancurkan semua yang berbau Jerman. Sebenarnya apapun yang memiliki signifikansi sosial di masa kini, baik dengan politik, keuangan, manufaktur, agrikultur,
amal, pendidikan, ataupun ranah-ranah lain mesti dilakukan dengan bantuan propaganda. Namun nyatanya, propaganda sekarang ini disalahgunakan sehingga mengubah stigma tentang propaganda itu sendiri. Kata propaganda sendiri kian terasosiasi dengan berita palsu, informasi sesat, atau bentuk-bentuk peyoratif lainnya, hingga dapat memanipulasi opini yang ada pada masyarakat secara general. Dengan propaganda dapat mengendalikan opini masyarakat agar tujuannya tercapai. Peran seni sangat berpengaruh untuk menjalankan propaganda. Seringkali, seni digunakan sebagai alat untuk memuluskan propaganda dengan membuat karya yang dapat diterima oleh publik. Saat Perang Dunia, seringnya digunakan seni sebagai media untuk melakukan propaganda. Maka dari itu, pada saat Perang Dunia, banyak sekali poster-poster propaganda yang menyebar ke publik. Seperti beberapa poster terkenal di masa itu, yaitu Destroy This Mad Brew, yang merupakan poster propaganda Perang Dunia Pertama. Digambarkan kera raksasa berwajah mengerikan dan brutal menggunakan helm khas tentara Jerman. Secara visual juga seolah menginjak pantai Amerika yang digambarkan menggendong patung Liberty. Kemudian We Can Do It. Poster patriotik era Perang Dunia Kedua ini menampilkan figur seorang buruh wanita yang sedang memamerkan ototnya yang menunjukkan pesan feminisme. Lalu Loose Lip Mike Sing Ship. Poster era Perang Dunia Kedua ini menceritakan tentang pentingnya merahasiakan informasi agar tidak sampai didengar musuh. Selanjutnya I Want You for US Army. Poster ini didesain untuk perekrutan tentara Amerika dengan figur tokoh Paman Sam. Gambar wajah Paman Sam di dalam poster ini merupakan wajah sang desainer, James Montgomery. Bukan hanya itu, pihak Soviet juga tercatat melakukan hal yang sama, seperti poster berikut ini. Tujuan pembuatan poster ini sama, untuk memanipulasi dan mempengaruhi masyarakat pada masa perang. Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, juga tercatat membuat poster untuk mempengaruhi atau mengendalikan persepsi masyarakat. Dan inilah beberapa poster yang digunakan. Di Indonesia sendiri, poster-poster propaganda lahir dan berlipat ganda di ruang-ruang publik pada era penjajahan Belanda dan Jepang. Dan itu semua adalah seni yang digunakan sebagai media propaganda pada masa Perang Dunia. Tentunya iklan pada masa sekarang ini juga merupakan alat propaganda. Indomilk kental manis, dibuat dengan susu segar, enaknya bikin nempel. POM sendiri menyebut susu kental manis bukanlah susu. Ini sebenarnya tidak bisa digolongkan sebagai susu, apalagi disebut susu untuk anak-anak. Iklan bertujuan untuk memanipulasi kalian untuk membeli produknya. Maka dari itu, propaganda dan seni tidak pernah bisa dipisahkan, baik tujuannya untuk memanipulasi dan mempengaruhi dalam kebaikan maupun keburukan. Media yang digunakan oleh pemohon untuk meneruskan pesan mereka kepada publik melalui propaganda mencakup semua cara. Digunakan oleh orang-orang yang pada saat ini untuk menyampaikan gagasan. Tidak ada sarana komunikasi manusia yang bukan alat propaganda yang disengaja. Karena propaganda merupakan pemahaman timbal balik antara seorang individu dengan satu kelompok. Dan kalian tahu bahwa film Amerika adalah pembawa propaganda yang tidak kita sadari paling dahsyat di dunia saat ini. Karena film merupakan distributor yang hebat untuk gagasan opini. Film seperti Beauty and the Beast dan Eternal maupun seri seperti Sex Education, 13 Reasons Why, serta The Umbrella Academy merupakan beberapa film dan series yang memiliki pesan propaganda dan mengangkat isu LGBTQ. Propaganda yang tanpa kita sadari dapat memanipulasi pikiran serta opini kita dalam LGBTQ. Semakin banyak isu yang diangkat, maka semakin terbiasa pula kita menontonnya. Apakah propaganda semacam ini akan secara gamblang selalu dilakukan? Jawabannya iya. Sampai seluruh dunia terbiasa dan masyarakat dunia menerima bahwa LGBTQ adalah hal yang wajar.
Karena apabila Anda merasa sudah menganggap hal semacam itu adalah hal yang wajar dan merupakan hal yang biasa, maka pesan propaganda tersebut berhasil tersampaikan kepada Anda. Lebih buruk dari yang terburuk adalah pesan propaganda ini telah masuk kepada ranah anak-anak atau generasi muda. Contohnya, film animasi dari Disney, Zootopia dan Lightyear adalah propaganda yang dilakukan pada anak-anak atau generasi muda. Ingat bahwa propaganda adalah mempengaruhi atau memanipulasi. Hal tersebut dapat memanipulasi pikiran anak-anak dan generasi muda. Pesan propagandanya adalah jikalau untuk membiasakan orang dewasa tidak berhasil, kenapa tidak mempengaruhi anak-anak agar membiasakannya dari usia belia agar anak-anak tersebut tumbuh dengan meyakini bahwa isu ini menjadi hal yang biasa dan wajar. Fakta yang muncul di media massa tidak sepenuhnya sama dengan fakta yang sebenarnya. Fakta di media massa hanyalah hasil rekonstruksi dan olahan para awak di meja redaksi. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik-teknik jurnalistik yang presisi, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya. Selalu saja ada kekurangan dalam sudut pandang dalam rekonstruksi peristiwa serta fakta sebenarnya dalam media. Salah satu yang menyumbangkan pemikiran ini adalah Noam Chomsky. Chomsky menunjukkan hal itu dengan menyitir sebuah percakapan bajak laut dan armada pasukan laut di zaman pertengahan. Kisahnya, suatu bajak laut ditangkap oleh armada pasukan laut. Bajak laut yang tertangkap ini ngotot tidak mau ditangkap oleh armada tersebut. Lalu mengatakan, mengapa saya yang kecil ini disebut perampok, sementara Anda yang mengambil upeti dalam jumlah yang besar malah disebut pahlawan. Kisah ini adalah ilustrasi yang bagus untuk menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dapat dimaknai secara berbeda. Pemaparan Chomsky di atas juga menunjukkan pada kita bahwa media massa juga dapat dijadikan sebagai alat yang ampuh dalam pembuatan makna. Siapa yang berhasil membangun citra atau image akan mendapatkan legitimasi publik seperti yang mereka inginkan atau sebaliknya. Propaganda media massa memiliki peran yang besar dalam membangun opini publik. Jika analisis Chomsky benar, kita menyaksikan persaingan dari berbagai kepentingan di media massa, bahwa informasi media hanyalah sebuah rekonstruksi tertulis atas sesuatu realitas yang ada di masyarakat. Namanya aja rekonstruksi, tentunya sangat tergantung pada bagaimana orang di balik media dalam melakukan pekerjaan. Contoh yang terjadi tahun ini, banyak sekali berita-berita palsu yang menimbulkan opini masyarakat. Banyak berita bohong yang terjadi sehingga membuat kita sebagai publik merasa dibohongi. Dan akhirnya merasa berita itu ada yang tidak benar. Semoga dengan pembahasan ini setidaknya kita paham dengan propaganda itu sendiri dan lebih bijak lagi dalam mempercayai berita. Maka dari itu saya undur diri dan terima kasih.